Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat mahasiswa sekalian, dalam kesempatan kali ini kita kembali berjumpa secara virtual dalam mata kuliah Sosiologi Hukum. Hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah Sosiologi Hukum yang akan membahas mengenai hukum dan sistem sosial. Artinya bahwa dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa sistem sosial di masyarakat ini juga memiliki korelasi, memiliki hubungan yang erat terhadap pembangunan hukum di dalam suatu negara ataupun di dalam suatu masyarakat. Nah, artinya sistem sosial ini merupakan jaringan satu kesatuan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dan jaringan ini tidak dapat dipisahkan secara parsial ketika kita melihat suatu pembangunan hukum di dalam suatu negara. Nah, jadi dalam pertemuan sebelumnya kita sedikit sudah pernah menjelaskan bahwa hukum itu selalu memiliki keterkaitan dengan aspek-aspek yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat. Apakah itu faktor ekonomi, apakah itu faktor budaya, pendidikan, agama, sosial, politik, dan lain sebagainya. Misalkan teknologi, pembangunan, dan aspek-aspek yang lain. Artinya ini memiliki korelasi yang secara langsung berhubungan terhadap pembangunan sistem hukum yang ada di dalam suatu masyarakat. Nah, hukum dan sistem sosial. Teori sibernetika Talcott-Parsons. Sistem sosial merupakan suatu sinergi antara berbagai subsistem sosial yang saling mengalami ketergantungan dan keterkaitan. Jadi namanya sistem ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya sebagai satu kesatuan. Adanya hubungan yang saling terkait, interaksi dan saling ketergantungan. Nah, ketika satu subsistem memiliki masalah, tentu ini memiliki relevansi, memiliki efek kepada subsistem yang lain. Contoh misalkan ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi ini akan berbanding terhadap ketertiban sosial. Jadi ketika sebagian besar masyarakat kemampuan ekonominya adalah tingkat menengah ke bawah, maka tingkat kejahatan kemudian atau tingkat kriminalitas dimungkinkan akan semakin meningkat karena masyarakat ini berupaya untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya dengan cara apapun, termasuk dengan cara-cara kriminal. Kemudian yang ketiga, hukum dan politik saling dominan untuk menjadi yang paling unggul dalam konfigurasinya. Jadi dalam pembangunan suatu negara, terkadang hukum dan politik ini saling mempengaruhi, saling berebut mana yang lebih dominan dan mana yang lebih mempengaruhi. Hukum dalam kehidupan sistem sosial seharusnya hukum menjadi subsistem yang menentukan. Jadi bukan politik yang menentukan hukum, akan tetapi bagaimana hukum itu dominan terhadap politik. Jadi semuanya diharapkan sama di hadapan hukum. Artinya yang merupakan representasi dari kekuasaan itu adalah hukum. Ini konsekuensi bagi kita yang
menganut sistem negara hukum. Semuanya equality before the law. Semuanya sama di hadapan hukum. Salah satu sistem yang dominan akan diikuti oleh sistem yang lainnya. Demikian juga ketika terjadi supremasi hukum, maka aspek-aspek lain juga akan mengikuti. Jadi kalau yang dominan kemudian itu adalah politik, maka hukum akan mengikuti kemana arah kebijakan politik itu mengarah, menuju. Akan tetapi jika sebaliknya yang lebih dominan adalah hukum, maka politik ini akan mengikuti kemana arah pembangunan hukum itu berjalan. Hukum dan kontrol dan norma sosial. Jadi hukum sebagai alat kontrol sosial bertujuan bahwa semua orang berperilaku sesuai dengan harapan yang menimbulkan konformitas sosial, yaitu pola perilaku yang sesuai dengan norma, sehingga tercapai satu tujuan diberlakukannya suatu kaidah sosial. Artinya dalam kehidupan sosial ini ada kaidah-kaidah yang sudah berlaku secara sosiologis, yang itu bertujuan untuk mengontrol kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Nah, ini hukum ketika berfungsi sebagai kontrol sosial, ia akan memiliki fungsi untuk bagaimana masyarakat itu berperilaku sesuai dengan kaidah sosialnya. Akan tetapi kenyataannya sering terjadi kondisi unconformity. Jadi tidak comfortable, tidak sesuai, sehingga kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kekuasaan negara tidak sesuai dengan harapan yang ada. Nah, ini karena satu kesatuan sistem, maka harus banyak pihak yang terlibat untuk melakukan kontrol sosial. Jadi tidak hanya satu arah dari masyarakat, akan tetapi bagaimana negara juga turut serta bertanggung jawab terhadap ketercapaian pelaksanaan cita-cita mencapai kaidah sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Kontrol sosial dapat dilakukan oleh masyarakat, social control by society, maupun oleh negara, social control by government. Jadi keduanya ini sama-sama bisa melakukan kontrol sosial. Jadi kalau dari masyarakat itu sifatnya bottom up, tapi kalau dari negara itu sifatnya top down, dari atas ke bawah. Kontrol oleh masyarakat melalui kaidah sosial non formal, sementara oleh negara dilakukan melalui kaidah sosial yang bersifat formal. Bersifat formal ini artinya bisa dengan instrumen-instrumen kenegaraan, instrumen-instrumen hukum yang sifatnya formal. Jadi melalui peraturan perundang-undangan yang sudah dilegalkan serta diundangkan untuk melakukan kontrol sosial terhadap masyarakat. Kan tetapi kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri sifatnya masih non formal, karena yang dilakukan oleh masyarakat hanya bisa melakukan sanksi secara moral, sanksi sosial, belum melakukan sanksi secara fisik sebagaimana yang dapat dilakukan oleh negara. Kaidah sosial dan hukum, teorinya Donald Black. Kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial. Kontrol sosial bertujuan agar perilaku masyarakat konform dengan apa yang seharusnya, yang menjadi cita-cita ideal masyarakat itu sendiri, yang dirumuskan dalam norma. Jadi di pertemuan sebelumnya, norma itu adalah nilai-nilai yang tumbuh dari kesadaran masyarakat itu sendiri, yang kemudian menjadi cita-cita bersama, menjadi
nilai ideal yang hendak dicapai oleh masyarakat dalam kehidupan bersosialnya. Selanjutnya Donald Black dalam The Behavior of Law mengatakan bahwa social control is a quantitative variable. Jadi kontrol sosial itu merupakan variabel kuantitatif yang sekali waktu itu bergerak dinamis, tidak statis dan juga tidak konstan, tidak frontal perubahannya, akan tetapi seiring perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan kehidupan sosial, maka social control ini juga mengalami penyesuaian. Yang kedua, law is governmental social control. Hukum adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah seperti yang disebutkan tadi dapat melakukan kontrol sosial dengan instrumen-instrumen yang menjadi kewenangannya. Jadi yang legislatif dengan kontrol sosial melalui peraturan perundang-undangan, kemudian aparat penegak hukum melakukan kontrol sosial dengan pengamanannya, kemudian yudikatif juga melakukan kontrol sosial dengan penegakan hukum yang menjadi wilayah kewenangannya. Selanjutnya, law varies inversely with other social control. Hukum bervariasi secara terbalik dengan kontrol sosial lainnya. Jadi hubungannya saling tolak tarik. Jadi artinya bahwa ketika hukum menguat, ini selanjutnya, ketika hukum menguat, kontrol sosial lainnya maka akan melemah. Jadi ada tolak tarik. Ketika hukum menguat, maka kontrol sosial lainnya akan melemah. Sebaliknya, law is weaker where other social control is stronger. Hukum melemah ketika kontrol sosial lainnya menguat. Jadi mana yang kemudian akan lebih dominan menjadi alat kontrol sosial di masyarakat, apakah hukum atau instrumen atau subsistem lainnya yang akan melakukan kontrol sosial terhadap masyarakat. Sehingga konsekuensinya ketika hukum semakin kuat melakukan kontrol sosial, maka kontrol sosial lainnya akan melemah. Tapi sebaliknya ketika hukum melemah, maka kontrol sosial lainnya akan menguat. Seperti yang disimulasikan tadi, ketika ada tolak tarik antara hukum dengan kepentingan atau kekuatan politik. Ketika politik yang dominan, maka hukum akan mengikuti politik, dan ketika hukum yang dominan, maka politik akan mengikuti hukum. Kaidah sosial dan kaidah hukum sulit dibedakan karena secara substantif nilai-nilai yang ada di dalam hukum itu juga digali dari nilai-nilai sosial, dari kaidah-kaidah sosial yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Karena keduanya beroperasi secara bersama di dalam masyarakat. Keduanya memiliki fungsi yang sama sebagai alat kontrol sosial. Sehingga terjadi tolak tarik antara keduanya. Mana kontrol sosial, mana kaidah hukum, dan mana kaidah sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Leopold Pospisil membedakan bahwa kaidah dapat disebut sebagai hukum jika berciri attribute of authority, mengutamakan kewenangan, memberikan kewenangan. Kemudian yang kedua adalah bersifat universal. Aplikasinya secara intensitasnya itu bersifat universal. Kemudian
mengandung sanksi. Dan yang kedua adalah bersifat mengatur. Jadi hukum itu sebagai suatu kaidah bercirikan keempat faktor ini menurut Leopold Pospisil. Kemudian hukum dan politik. Nah, ini tadi sudah kita simulasikan bagaimana hubungan hukum dan politik. Struktur sosial membentuk konfigurasi lembaga kemasyarakatan. Hukum dan politik berupaya menjadi yang paling unggul dominan dalam konfigurasi lembaga kemasyarakatan. Supremasi hukum menjadi hal yang berpengaruh. Salah satu sistem yang dominan akan diikuti oleh sistem lainnya. Demikian juga ketika terjadi supremasi hukum, maka aspek-aspek lain akan mengikuti dari hukum itu sendiri. Kemudian Daniel Eslev, politik adalah lembaga primer dan hukum sebagai variabel yang mengikuti. Jadi menurut Lev, politik ini yang lebih dominan, sementara hukum ini yang harus mengikuti terhadap perkembangan politik itu sendiri. Contoh kehidupan negara berkembang atau negara bekas jajahan, seperti halnya di Indonesia, di mana di dalam setiap rezim itu mengalami polarisasi dominasi antara politik dengan hukum. Di era Orde Lama, politik itu dominan dan hukum itu juga kemudian menyesuaikan. Era kepemimpinan Presiden Soekarno ini lebih dominan kepada politiknya dibanding hukum. Di era Orde Baru, ekonomi dan hukum merupakan alat legitimasi kepentingan penguasa. Sementara di era reformasi, politik yang dominan, hukum mengikuti walau agenda awal reformasi untuk supremasi hukum. Jadi sampai hari ini Lev itu menilai bahwa di Indonesia yang dominan itu masih adalah faktor politik dan hukum itu mengikuti, meskipun agenda reformasi itu adalah untuk menegakkan hukum setegak-tegaknya atau supremasi hukum. Nah, sehingga dalam teori yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD dalam disertasinya itu ada pengaruh konfigurasi politik terhadap karakter produk hukum yang dihasilkan. Konfigurasi politik demokratis, ini karakter produk hukumnya bersifat responsif dan otonom. Ini beliau mengilustrasikan adalah di akhir-akhir kepemerintahan rezim Orde Baru. Jadi Orde Baru di akhir-akhir masa keruntuhannya itu mulai bersifat represif dan otonom. Kemudian konfigurasi politik yang non-demokratis atau otoriter memiliki kecenderungan karakter produk hukumnya itu konservatif, ortodok, dan represif. Nah, apa itu ciri-ciri karakter hukum demokratis atau konfigurasi politik demokratis? Peran serta publik dalam pembuatan kebijakan negara. Jadi ada keterlibatan publik dalam pembuatan kebijakan negara. Badan perwakilan menjalankan fungsi dalam pembuatan kebijakan. Jadi tidak main-main, memang betul-betul menjalankan tugas dan fungsinya. Pers bebas sebagai fungsi kontrol. Jadi tidak ada yang disembunyi-sembunyikan, semuanya bebas diberitakan oleh pers. Ciri-ciri hukum yang responsif atau otonom. Hukum memenuhi kebutuhan kepentingan individu dan masyarakat.
Jadi mencerminkan kebutuhan atau keadilan substantif yang memang betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat hingga yang paling bawah. Proses pembuatan hukum partisipatif. Jadi tidak satu arah hanya merupakan kehendak dari penguasa, akan tetapi melibatkan beberapa unsur yang memiliki keterkaitan atau stakeholder yang memiliki hubungan dengan tema hukum yang akan dibahas. Fungsi hukum sebagai instrumen pelaksana kehendak rakyat. Jadi dalam pepatah Yunani itu Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Maka konfigurasi hukum sebagai instrumen pelaksana kehendak rakyat itu sendiri yang merupakan representasi dari suara Tuhan. Interpretasi hukum dilakukan oleh yudikatif. Jadi yudikatif ini yang berhak untuk melakukan penafsiran terhadap undang-undang yang masih dianggap belum jelas. Nah, sementara ciri-ciri konfigurasi politik otoriter, pemerintah atau eksekutif lebih dominan. Nah, seperti hanya era Orde Lama dan awal-awal Orde Baru. Badan perwakilan sebagai alat justifikasi, peres yang tidak bebas. Kemudian ciri hukum konservatif, ortodok, dan represif, hukum untuk memenuhi visi politik penguasa. Jadi sebagai alat legitimasi dari kepentingan kelompok-kelompok penguasa atau kelompok-kelompok yang secara politik mereka lebih dominan. Pembuatan hukum tidak partisipatif, sifatnya tertutup. Fungsi hukum sebagai legitimasi program penguasa. Hukum abstrak dan interpretasi penguasa sesuai dengan visi politiknya. Ini yang terjadi di Indonesia di masa Orde Lama dan Orde Baru. Jadi hukum memang sengaja dibikin abstrak agar bisa diinterpretasi sesuai dengan keinginan dari penguasa. Ini mungkin sekedar tambahan materi pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.